teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel Bianca Beladin. Di video kali ini aku lagi seneng banget nih karena akhirnya gaji pertama aku dari YouTube udah turun. Sesenang itu dong guys, karena akhirnya perjuangan aku selama ini tuh bener-bener terbayarkan dan gak sia-sia gitu. Dan kali ini aku mau ceritain perjalanan nge-YouTube aku dari awal aku bikin channel hingga akhirnya bisa dapat gajian pertama dari YouTube. Dan kira-kira berapa ya gaji YouTuber pemula itu? Pasti pada penasaran kan? Buat yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, jadi ceritanya awal mula aku nge-YouTube itu awalnya itu bukan nama Bianca Beladin, tapi nama channelnya Kansa Kids. Kansa itu nama anak aku. Nah, dulu tuh jadi awalnya aku ngeliat channel-channel anak yang kayak jalan-jalan lagi main gitu, di videoin sama orang tuanya dan di-upload ke YouTube. Loh, kok banyak yang nonton dan ternyata viewernya itu banyak juga gitu. Nah, kenapa enggak gitu? Kira kan aku sama anak aku sekeluarga gitu sering main dan jalan-jalan. Nah, gimana kalau sambil main sambil aku bikin konten gitu. Kan lumayan kalau misalkan nanti akhirnya bisa dapat penghasilan dari situ gitu ya. Nah, akhirnya aku bikin nama channelnya itu Kansa Kids dan khusus anak-anak. Nah, pada saat udah ada beberapa video tentang Kansa Kids gitu, ternyata pada bulan Oktober 2019 itu ada info dari YouTube bahwa YouTube itu bakalan ada aturan baru tentang konten anak gitu. Jadi konten anak itu akan dibatasi monetisasinya dan dibatasi fitur-fitur YouTube-nya. Jadi yang dibatasi itu kalau nggak salah tidak bisa mengaktifkan iklan yang dipersonalisasi. Nah, terus konten anak itu kita nggak bisa klik lonceng notifikasi. Lalu tidak bisa memainkan jendela layar mini YouTube gitu. Dan yang aku tahu disarankan untuk konten anak itu disarankan untuk ditonton via YouTube Kids. Tapi kan tidak semua konten bisa masuk YouTube Kids gitu. Jadi aku pikir, aduh ini kayaknya agak susah gitu. Dan aku takut kalau misalkan kedepannya itu ya kita udah capek-capek bikin konten kan, ngedit kayak terus bikin konten itu kan tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi takut akhirnya akan sia-sia. Jadi aku memutuskan untuk mengubah konten dari konten anak menjadi konten dewasa. Maksudnya jadi konten tentang ibunya, tentang aku sendiri. Pada saat awal kita ngerintis atau baru bikin channel gitu, itu tuh susah banget gitu dapetin subscriber dan jam tayang. Apalagi kan syarat untuk dimonetisasi itu yaitu kita harus menempuh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan itu susah banget, apalagi buat orang biasa kayak kita gitu. Kecuali kalau kita tuh emang dulunya udah terkenal duluan gitu, atau kita tuh artis atau kita selebgram udah terkenal duluan, itu lebih mudah gitu untuk mempromosikan channel kita. Tapi untuk orang biasa kayak kita, kayak aku itu tuh susah banget, dapetin tambahan 1 subscriber aja susah. Jadi perjuangannya itu bener-bener ya lumayan lah, kalian bisa bayangin, atau kalian yang mungkin masih berjuang juga pasti bisa rasain gitu. Nah, setelah berjuang mencari subscriber dan jam tayang gitu, akhirnya pada bulan Desember tahun 2019 aku memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Jadi syarat-syarat monetisasi itu mematuhi kebijakan dan pedoman YouTube, menyetujui persyaratan YPP, mengkaitkan channel kita dengan Google Ads,
mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, setelah mengajukan monetisasi, akhirnya aku ditinjau dulu. Kalau aku peninjauan itu tergolong cepet ya, karena cuma 3 hari dan 3 hari kemudian langsung diterima sebagai program partner YouTube. Yeay, gitu. Wah, seneng banget lah pada saat itu udah diterima monetisasinya gitu. Jadi ciri-ciri udah dimonetisasi itu gimana sih? Nah, jadi ciri-cirinya yaitu channel kita udah ada iklannya. Nah, itu aja sih. Pokoknya kalau channel yang udah ada iklannya berarti channel itu udah dimonetisasi. Nah, kita tuh dapat uang dari mana sih? Kita itu dapat penghasilan dari iklan yang masuk di channel kita. Makin sering channel kita ditonton orang dan makin sering iklan itu ditonton orang, makin banyak penghasilan yang masuk ke channel kita gitu. Nah, setelah itu aku bingung dong. Nah, terus gimana sih cara dapetin uang dari Google AdSense-nya? Nah, ternyata masih ada 3 tahap verifikasi untuk mencairkan dana gitu. Jadi, syarat kita bisa ngambil mencairkan dana dari Google AdSense itu, kita itu harus minimal punya penghasilan $100 baru itu bisa dicairkan. Nah, setelah kita menempuh $100, kita harus melewati 3 tahap verifikasi, yaitu pertama verifikasi rekening dulu. Nah, kedua verifikasi identitas, dan ketiga verifikasi alamat. Nah, setelah ketiga verifikasi itu terpenuhi, nanti dari Google Ads akan mengirimkan PIN Google ke alamat kamu. Nah, setelah berhasil verifikasi alamat itu, tim Google akan mengirimkan PIN Google ke alamat kita, dan nanti itu kita akan terima surat cinta dari Google seperti ini. Nah, isinya itu adalah PIN untuk mencairkan dana yang ada di Google AdSense untuk dikirim ke rekening kita gitu. Kita bisa lihat kayak gini. Nah, kayak gini. Di sini tuh ada kayak langkah-langkah gitu. Nah, ini yang aku tutupin ini itu isinya PIN Google untuk pencairan dananya. Kalau nggak ada ini, si uang yang ada di Google AdSense itu nggak bakalan bisa cair loh teman-teman. Jadi pas nungguin ini aku tuh cukup lama. Jadi dari aku kan verifikasi alamat dan lain-lain itu kan bulan April gitu. Jadi katanya Google akan mengirimkan ini gitu ke alamat Anda, dan aku baru terima ini bulan Juni kalau nggak salah. Jadi lumayan lama, 2 bulan ini baru sampai ke alamat aku, tapi alhamdulillah sekarang udah dapet. Dan aku baru bisa menempuh $100 itu di bulan Agustus. Jadi aku baru gajian kemarin. Alhamdulillah, gaji pertama aku dari YouTube itu sebesar, cukup ya untuk YouTuber pemula. Jadi kalian itu jangan terlalu berekspektasi tinggi langsung berapa puluh juta kayak YouTuber yang udah ternama gitu ya. Semua butuh proses. Jadi ini awalnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi cukup. Alhamdulillah, kita syukuri saja, dan semoga channel aku bisa semakin berkembang dan terus berkembang ke depannya gitu. Semoga aku juga bisa menyuguhkan konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat untuk para subscriber semua. Oh iya, jadi sebenarnya aku tuh baru dapetin segini kan lumayan cukup lama ya. Aku dimonet kan bulan Desember 2019 dan aku baru gajian Agustus tahun 2020. Kenapa lama banget sih? Karena aku itu sempat vakum. Setelah dimonet aku malah vakum loh. Jadi aku terakhir upload konten itu bulan Januari, dan aku vakum dari Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan aku nggak upload video dong. Aduh, pokoknya mager banget gitu. Jadi ya itu yang bikin lama, yang bikin si uangnya itu lambat untuk naik, karena aku tuh males.
karena waktu itu aku lagi sibuk-sibuknya ngejalanin bisnis online aku. Jadi ya udah jalanin dulu kerjaan yang ada gitu, yang bener-bener cepet dapat uangnya. Kalau YouTube kan belum, waktu itu kan belum dapat penghasilan, jadi aduh males gitu. Tapi sekarang ya doain aja ya, semoga aku bisa makin semangat upload videonya, dan semoga inspirasi aku bisa banyak gitu datangnya, karena kalau udah nggak ada inspirasi tuh butek banget, nggak tahu, bingung mau upload apa. Nah, kalian buat yang pengen cepat-cepat dimonet, pengen cepat-cepat dapat penghasilan yang banyak, kalian itu intinya harus rajin upload video. Pokoknya jangan peduliin dulu subscriber dan jam tayang, upload aja gitu. Nanti tahu-tahu ada satu video yang tiba-tiba boom gitu, meledak sendirinya. Aku juga nggak tahu itu video aku yang pertama meledak itu yang review jenis-jenis kain, padahal aku seringnya itu kan kayak review tempat-tempat wisata, tapi yang bener-bener meledak pertama kali itu yang review jenis-jenis kain. Nah, setelah itu pas aku bangkit dari tidur panjang bulan Juni kemarin, aku baru upload lagi video tentang tutorial dropship di Shopee gitu. Nah, itu tiba-tiba meledak dong, dan itu yang bikin aku cepet bisa dapetin $100 gitu. Jadi kita nggak bisa milih video mana yang bakalan meledak, video mana yang bakalan viral. Jadi kita tuh harus terus upload aja, mau ada yang nonton segini kayak segini, jangan berpatok pada itu, karena aku juga nggak tahu itu YouTube ngelihat dari mana video ini bisa naik dengan sendirinya atau gimana. Itulah mungkin udah takdirnya kayak gitu. Jadi ya kita semangat aja untuk terus upload video yang bermanfaat pastinya dan menginspirasi banyak orang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku tentang perjalanan nge-YouTube aku dari awal aku bikin channel hingga akhirnya aku dapat gaji pertama dari YouTube. Semoga bermanfaat dan memberikan semangat pada kalian yang sedang berjuang untuk dapetin gaji pertama juga. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. See you on my next video. Thanks for watching. Bye bye.